Nah, Shalom. Apa kabarnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sangat luar biasa. Ya, kita udah lewatin tahun 2024, saudara. Gimana? Tahun menyenangkan atau tahun yang dibikin susah, saudara? Nah, bagi kita, saudara, itu tahun yang sangat luar biasa, saudara. Sangat menyenangkan sekali. Ya, tapi ketika saya bertemu dengan teman di Tanah Abang, saudaraku, gimana tahun ini? Aduh, tahun yang menyusahkan. Kenapa? Tidak menyenangkan tahun ini. Kenapa? Biasa mereka ke luar negeri 2 kali atau 3 kali, saudara. Mereka sekali berlibur itu bisa habis 700 juta, 500 juta, saudara. Sekarang dibilang, saya udah bilang istri saya bahwa dikurangin. Kenapa? Karena dagang tidak seperti tahun-tahun seperti biasa, saudara. Jadi tahun ini tahun kurang menyenangkan bagi mereka. Amin. Dan banyak juga hal-hal yang lain yang kita jumpai, saudara. Kenapa? Karena kesenangan itu, saudaraku, itu ada di jiwa, saudara. Kesenangan itu ada di jiwa, itu bisa hilang. Itu bisa dicuri oleh iblis, saudara. Tapi damai sejahtera, sukacita, itu ada di roh, saudara. Amin. Nah, di tengah kita mengalami hal yang baik, tetap kita mengalami damai, mengalami sukacita di Tuhan. Dan di tengah pergumulan juga, saudara. Saya yakin, percaya. Secara pribadi, saudara, kita mengalami suatu pergumulan, saudaraku. Bukan teman saja, saudara. Dalam bidang industri garment, saudara. Di mana yang paling terpuruk sekali yaitu garment, saudara. Ya, di mana setek aja yang konglomerat bersih itu bisa tumbang, saudara. Ya, begitu besar. Sekarang orang belanja udah berbeda, cari uang juga sudah berbeda, saudara. Ya, saya diskusi dengan anak saya, dengan adik saya, mereka tidak pakai tenaga lagi, mereka main saham dan segala sesuatu mencari uang, saudara. Dengan online dan AI hari-hari ini. Dan banyak juga orang-orang nawar bagaimana Pak mau sekolah pendidikan AI. Oh, diajarin segala sesuatu, saudara. Banyak sekali hari-hari ini perubahannya sangat menyolok sekali, saudara. Amin. Nah, tapi yang saya rasakan sangat luar biasanya, saudaraku. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, kok damai sejahtera dan sukacita itu tetap kita alami, saudara. Amin. Dan tahun ini tahun menyenangkan sekali, saudara. Kenapa? Kita nggak bisa lihat Allah secara fisik, saudara. Amin. Tapi keintiman kita dengan Dia menyatakan bahwa Dia itu ada ucapan syukur kita kepada Dia. Bahwa kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang selalu mengikuti dan menyertai kehidupan Anda dan saya. Amin. Saya percaya bukan saya saja, Anda dan saya, kita yang mengalami damai dan sukacita Allah yang ada di dalam diri kita di tengah-tengah pergumulan, saudara. Nah, saya berkesaksian kemarin saya anak-anak saya kami tertipu, saudara, membeli mobil, saudara. Sehingga puluhan juta itu hilang, saudara. Tapi yang saya rasakan damai dan sukacita daripada Allah, saudara. Amin. Biasa, saudaraku, kita nggak usah banyak dah. Ada 100 ribu, 200 ribu aja kita, tapi ini puluhan juta, saudara. Amin. Tapi saya katakan, udah titik kita jangan membicarakan ini, udah. Amin. Kenapa? Damai itu kadang-kadang iblis itu suka serat, saudara. Tapi nggak lama. Hitung menit dia hilang, saudara. Ya, biasa udah nggak tidur sekarang. Tapi kita lihat sini, saudara. Kita ucapkan syukur. Kenapa? Karena damai ada di dalam roh kita. Banyak orang yang mengetahui, saudara. Begitu dengan cinta, saudara. Ya, anak-anak muda, cinta itu, saudaraku, ada di perasaan, saudara. Siapa tahu arti cinta? Yohana. Siapa tahu arti cinta? Zaman Zaru, cinta itu cerita indah namun tiada arti. Betul. Cinta itu, saudaraku, ada di perasaan. Maka orang bercinta, saudaraku, kalau udah nggak sejalan, udah dah hilang perasaannya, malah timbul benci, sudah. Tapi kasih itu ada di roh, saudara. Amin. Kasih itu ada di roh. Maka ketika orang suami istri, ketika dia persatukan di dalam Tuhan, mereka, aku mengasihi engkau Mary dalam keadaan apapun, saudara. Langsung, langsing, kaya, miskin, sakit, sehat, aku mengasihi engkau, saudara. Nah, kenapa? Karena kasih itu ada di dalam roh, saudara. Begitu dia Tuhan katakan, bukan kamu yang mengasihi, aku yang mengasihi kamu tinggal di dalam kasihku dan saling mengasihi. Ketika Tuhan mengasihi kita, saudaraku, tidak ada yang dapat merubahnya, saudaraku. Apa yang Anda lakukan dan tidak lakukan, itu kasihnya tetap selama-lamanya. Kenapa? Anak kasih dia kasih yang agape. Kasih yang tidak ada syarat, saudara.
Amin. Kasih itu ada di dalam roh, saudara. Maka tidak bisa dicuri oleh iblis, saudara. Betul nggak, saudara? Begitu dengan kebahagiaan, saudara. Ya. Banyak dunia berkata bahwa ketika keinginan-keinginan kamu terpenuhi, saudara, kamu akan berbahagia. Banyak kita jumpai orang yang memiliki segala-galanya. Akhirnya mereka tidak berbahagia. Bahkan artis-artis Hollywood sudah ada yang bunuh diri, saudara. Mereka tidak kurang apapun. Mereka punya jet pribadi. Akhirnya ditemu suatu titik, kok hidupnya seperti ini, saudara. Amin. Banyak kita lihat, saudara. Kebahagiaan itu suatu keputusan. Sepiring berdua aja, saudaraku. Kalau kita berbahagia, bisa menikmati itu berbahagia, saudara. Amin. Banyak kita nggak ngerti hari ini. Bertahun-tahun saya sebagai orang percaya, saudaraku. Bagaimana kita mengejar kebahagiaan. Kita ikut seminar, saudara. Seringkali, saudara, seminar apa? Bagaimana hidup berbahagia, bagaimana mendidik anak, segala macam, saudaraku. Tujuan sudah kita berbahagia. Tapi berbahagia itu keputusan Anda. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Ketika Anda mengalami berkat, saudaraku, ketika mengalami hal yang baik, Anda bisa berbahagia. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika tengah permasalahan, saudaraku, Anda juga ambil keputusan untuk berbahagia, saudaraku. Tapi iblis tahu hal ini, saudaraku. Berbagai cara dia untuk menelon Anda supaya Anda kehilangan yang namanya kebahagiaan, saudaraku. Ada amin? Nah, saudara, berapa bulan minggu yang lalu saya menyampaikan, saudaraku, coba tayangin. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, saudara. Kalau kita melihat hari-hari ini, saudara, banyak orang berkata seperti ini, saudaraku. Tidak relevan lagi, saudara. Betul nggak? Kamu terlalu fanatik. Sekarang zamannya apa? Zaman now, zaman pokok nggak tahu lah. Ada zaman strawberry, zaman segala macam nggak tahu, saudara. Amin. Tapi sebagai pembicara, sebagai yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara, apa yang Tuhan mau dan tuntun kita, mulai, saudaraku, kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, saudara. Ada amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda dan saya kita bisa melihat kehidupan Anda dan saya kita hari-hari ini, saudaraku. Ya. Kalau kita buka YouTube, saudaraku, ada satu hamba Tuhan, saudara, yang berbicara sangat mengerikan sekali, saudara, mengenai akhir zaman, dan mereka mulai menuntun jemaatnya berbagai cara. Oh, kalian masih beli emas. Itu emas itu bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa melambung, saudaraku. Dan beli tanah, saudara. Dan segala sesuatu yang hal-hal yang mungkin mereka dengar dari ahli-ahli ekonom dunia, tapi mereka sampaikan kepada jemaatnya, saudara. Nah, kalau kita lihat seperti itu, saudara, kita udah kehilangan esensi kita sebagai gereja, saudara. Padahal hari-hari ini, saudaraku, bagi banyak orang-orang, saudaraku, kita melihat karena telor-telor hal-hal yang dari dunia ini menelor, saudaraku, sehingga orang-orang yang berduit, saudaraku, yang kalangan di atas, mereka semuanya mengkeep uang mereka. Mereka takut untuk berbisnis, mereka takut untuk melakukan apa-apa. Maka dikatakan uang mereka simpan di bank, saudara. Maka yang kaya semakin kaya. Ketika mereka keep segala itu perputaran ekonomi itu di bawahnya susah, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena begitu banyak telor, hal-hal yang negatif yang disampaikan kepada kita semua, saudara. Tapi hari ini ada kabar baik, saudara. Ya, di mana hidup kita tidak tergantung dengan keadaan apapun yang ada di dunia ini, saudara. Tapi hidup kita tergantung oleh kepada kebenaran daripada firman Tuhan, saudara. Ada amin? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berkata seperti Tuhan, yang paling tersulit kadang-kadang kita, saudara, untuk mempercayakan firman, saudara. Betul nggak? Kenapa? Karena firman itu kadang-kala tidak sinkron dengan hal yang kita hadapi, saudara. Ya.
Sehingga sangat sulit sekali bagi kita, saudaraku, apa? Untuk mempercayai firman ini. Saya Tuhan, hambatan terbesar, kemungkinan saudaraku, untuk mempercayai firman. Kenapa? Karena firman Tuhan yang terjadi itu bertolak belakang. Tapi saya mau katakan saudaraku, fakta itu bisa berubah. Tapi kebenaran tetap untuk selama-lamanya, saudara. Ada amin. Apapun yang Anda dan saya hadapi hari ini, saudaraku, itu tidak permanen, saudara. Itu fakta yang kita hadapi. Mungkin Anda sakit hari ini. Amin. Mungkin kita mengalami tekanan dalam pekerjaan dan segala sesuatu, saudara. Tapi kebenaran firman berkata bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia memberi bahkan melebihi daripada apa yang dapat kita pikirkan, apa kita renungkan dan timbul dalam hati kita. Dia memberi kita yang terbaik. Amin. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah dan kekal sampai selama-lamanya. Nah, kita dengar firman Tuhan hari ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang sekali itu satu-satu yang saya renungkan, saya mulai gumulkan, saudaraku. Saya jujur, saudara. Kadangkala, saudara, kita lebih berfokus kepada pemberian daripada Tuhan, saudara. Ya. Daripada kita mengenal isi hati daripada Tuhan itu sendiri, saudara. Kalau kita mau jujur, saudara. Nah, beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini, saudara. Dan saya mau ingatkan lagi, saudara. Apa yang Tuhan mau kita untuk mengerti dan menyadari, Bapak. Di tahun-tahun ke depan, Alkitab berkata bahwa keadaan tidak akan membaik, saudara. Amin. Tapi satu hal, bahwa keadaan apapun itu tidak mempengaruhi Anda dan saya, tapi firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman jalan kehidupan Anda dan saya. Amin. Dan kita bersyukur, saudaraku, bahwa gembala saudara dia selalu berfokus kepada firman Tuhan. Walaupun di tengah keliburan dia tetap sampaikan message daripada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Coba Anda jujur tanya diri Anda pribadi, saudaraku. Kadang-kadang Anda buka enggak apa yang Pak Bagus sampaikan kepada Anda dan saya. Saya juga salut, saudara. Kadang-kadang saudaraku, dia nggak pikir keadaan dia, walaupun tertekan segala sesuatu, dia tetap menyampaikan message Tuhan untuk Anda dan saya. Tapi saya katakan, Pak, orang mau buka, nggak buka, baca, nggak baca, dia nggak peduli. Tapi dia menyampaikan supaya Anda dan saya jangan sampai kita terlena dengan keadaan kita, terlena dengan masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Membuat kita tidak peka dan menjauh daripada Tuhan, saudara. Ya. Satu hal yang Tuhan mau katakan seperti di Efesus pada panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Tuhan, saudara. Nah, Tuhan ingat kepada Anda dan saya hari ini bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, saudara. Amin. Banyak sekali hari-hari ini ketika kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, dan kita mulai meragukan kasih Tuhan. Itu tuh hari ini, saudara, siang hari ini, jangan Anda sedikit pun ragu bahwa Anda dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang disayangin oleh Tuhan, dan layak dan berkenan di hadapan Tuhan, terlepas dari apapun yang Anda lakukan dan tidak lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin hari ini kita lagi jatuh, kita tertuduh. Setiap segala sesuatu yang tuduhan dari kuasa kegelapan, menuduh Anda dan saya akan dosa-dosa yang kita lakukan, itu bukan dari Tuhan. Itu datang dari kuasa kegelapan. Yang coba mengintimidasi Anda dan saya, ingat-ingat dosa-dosa masa lalu Anda dan saya, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah ingat akan dosa-dosa Anda dan saya. Apapun yang kita lakukan hari ini dan sampai selama-lamanya, bahwa dosa Anda sudah dimaaf dan diampunkan, saudara. Amin. Dan Anda mungkin, oh kalau begitu enak dong. Salah, saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri Anda, ada benih ilahi, itu yang memampukan Anda untuk tidak melakukan dosa. Alkitab jelas katakan ketika kita anak Allah,
kita akan menjauhi yang namanya dosa, saudara. Tapi anak-anak kegelapan, itulah yang melakukan dosa, saudara. Amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, kalau kita menyadari, saudaraku, bahwa segala kepenuhan kealahan, saudaraku, itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Roh yang memakai Yesus orang mati itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Di Kolose 1 ada pernah bahwa Kristus itu tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Ini gereja esensi kita tidak jarang sekali kita mengerti hal ini, saudaraku. Untuk itu kita bersyukur. Tuhan berkata kehidupan Anda dan saya kita percaya bukan karena kita melihat, saudara. Amin. Nah, ini sangat luar biasa. Hal yang seperti ini, saudaraku, apa yang saya ucapkan, saudaraku, itu semuanya ada di dalam roh, saudaraku. Anda baca 1 Yohanes 7 katakan apa? Sebagaimana Yesus ada, kita pun ada di dalam dunia ini, saudaraku. Efesus 1, saudara berkata, segala berkat rohani di dalam surga itu telah diberikan kepada Anda dan saya. Kita ada anak-anak Allah, kita ada ahli waris kerajaan Allah, saudaraku. Apa yang saya katakan ini, saudaraku, itu semuanya apa di dalam roh, saudaraku. Bagaimana, saudaraku? Apa yang ada di dalam roh itu termanifestasi dalam kehidupan Anda secara fisik. Betul nggak, saudara? Kalau kita mau jujur, saudara. Saya tanya, saudaraku. Kita mungkin lebih baik melepaskan sesuatu yang kita tahu bahwa kita percaya sudah kita miliki, saudara. Daripada untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki, saudara. Amin. Nah, kita udah mengerti dan menyadari segala sesuatu apapun yang ada di dalam roh itu Tuhan telah berikan kepada Anda dan saya, kita sudah miliki, saudara. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa, saudara. Tuhan tahu, saudara, kematian Yesus di kayu salib dan kasih karunia-Nya yang diberi kepada Anda dan saya. Dengan iman kita tidak mungkin bisa hidup dan menikmati apa Yesus lakukan di salib. Untuk itulah diberi namanya firman Tuhan. Firman itu adalah perkataan-perkataan roh yang daripada Allah dalam kehidupan Anda yang diberikan kepada Anda dan saya. Untuk itu kita masih percaya ketika kita membaca firman Tuhan, itulah pribadi kita, saudara. Kita masih mempercayainya, saudara. Ya, kita buka firman, saudara, Galatia 2 ayat 16, saudara. Saya ulangin yang kemarin, minggu kemarin, saudaraku ya. Saya coba tambahin sedikit lagi, saudaraku ya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak satupun orang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita, saudaraku, kita menaruh iman kita dalam apa yang telah Yesus lakukan. Kita menggunakan iman Yesus untuk kita dibenarkan, saudara. Ya. Jadi Anda dan saya ini adalah orang benar yang dibenarkan. Bukan apa yang Anda dan kita lakukan, tapi apa Yesus lakukan di kayu salib. Amin. Dia menjadi seperti kita terlebih dahulu, saudara. Agar kita bisa menjadi seperti dia. Dia mengambil dosa-dosa kita, memberi kebenarannya kepada Anda dan saya. Nah, tidak ada Tuhan ilah-ilah yang lain seperti Yesus, saudara. Saya bersyukur dan berterima kasih, saudara, kepada Tuhan Bapak, bahwa saya diselamatkan tahun 90 lebih, tahun 80 lebih, saudara. Ketika saya sampai di Jakarta, saudara. Dulunya latar belakang kami, saudara, kita bukan orang percaya. Tapi ketika kita mengenal kebenaran sangat luar biasa. Tuhan itu sangat begitu baik, saudaraku. Bayangin, saudara, coba Anda melihat nungguan, saudaraku. Malaikat salah, saudara, langsung dibuang, saudara. Ketika Anda dan saya kita berdosa, Bapa mengutus anaknya datang ke muka bumi ini. Mencari Anda dan saya. Untuk kita diselamatkan, saudara. Ini sangat luar biasa.
sesuatu kebenaran yang tidak pernah ada pun kepercayaan yang menjamin hal yang seperti ini, saudara. Ya. Galatia 2 ayat 20, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara. Kalau Anda baca di Kolose, Anda dihidupkan oleh iman daripada Yesus, saudara. Anda sudah mengerti bahwa iman Yesus ada di mana? Ada di firman Tuhan, saudara. Karena iman daripada Anak Allah, saudaraku, iman daripada Yesus, itu bukan iman kita, saudara. Nah, banyak orang tidak mengerti hal ini, saudara. Ya, kita lihat, saudara. Ketika ada seorang pengemis di pinggir bait Allah, saudaraku, mereka minta sedekah. Petrus sama Yohanes, saudara, minta sedekah. Tapi apa kata Petrus, saudaraku? Apa yang ada padaku, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, aku beri kepada kamu. Saat ini berjalanlah, saudara. Petrus tidak berbicara mengenai diri dia, saudara, tapi berbicara mengenai apa? Yesus yang ada di dalam diri dia. Imannya bukan iman dia, tapi iman Anak Allah yang ada di dalam diri dia, saudara. Ada hukum yang mengaturnya, saudara. Saya mulai pelajari. Tuhan tidak akan pernah menyembuhkan seseorang dan orang lain tidak disembuhkan, saudara. Anda mungkin renungan, saudara. Kok dia segala sesuatu kok jawabnya cepat, mengalami pemulihan cepat, kok saya enggak? Amin. Sering kita seperti itu. Tuhan tidak pernah, saudaraku, menyembuhkan seseorang si A yang si B enggak, saudara. Karena kesembuhan itu udah ada. Sebelum Anda sakit, sebelum Anda mengalami masalah segala sesuatu, itu Allah telah menyediakan semuanya, saudara. Ada hukum-hukumnya. Seperti contohnya hukum gravitasi bumi, saudara. Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan Anda ketika Anda naik lantai 15 loncat, saudaraku. Gravitasi bumi dihilangkan sebentar untuk menyelamatkan Anda. Ketika dia menghentikan sebentar, saudaraku, berapa banyak orang yang akan meninggal, saudara. Ketika Anda melanggar hukum gravitasi bumi, saudara, Anda melompat, udah, kita akan mati, saudara. Ketidaktahuan ini, saudara. Contohnya, saudaraku, listrik, saudara. Listrik itu, saudaraku, 4.000 tahun yang lalu udah ada belum kira-kira? Belum, udah ada, saudara. Tuhan telah menyediakan. Tapi karena ketidaktahuan daripada Abraham, Daud, Salomo, saudara, mereka dalam kegelapan, saudara. Amin. Nah, yang menemukan listrik siapa? Siapa? Yang menemukan listrik. Anak sekarang udah jarang diajari seperti itu. Thomas Alva Edison, ya. Nah, ketika Thomas Alva Edison dia tahu, saudaraku, ya. Akhirnya apa? Sampai hari ini kita hidup di dalam terang. Pada listrik itu, saudara, 4.000 tahun yang lalu udah ada belum? Udah ada. Karena ketidaktahuan, akhirnya apa? Kita mengalami dulu kegelapan, hari ini kita mengalami. Begitu juga, saudara. Amin. Ketidaktahuan kita, saudara, mengenai hukum-hukum daripada Allah yang kita miliki, akhirnya apa? Kita tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, salah satu hukumnya, saudara, Amsal 18 ayat 20-21. Minum Anda. Bukain. Amsal 18, saudara.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ayat 20-nya dulu coba. Orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, saudaraku. Nah, saudara, hukum yang pertama, saudara, masih banyak hukum, tapi yang pertama, Anda dan saya akan memperoleh apa yang Anda katakan dan Anda pikirkan, saudara. Ya, bulan yang lalu saya pernah menyampaikan ini, saudara. Ya. Jadi hati-hati, saudara, dengan perkataan dan ucapan kita, saudara. Ya. Di Filemon 1 ayat 6 berkata bahwa kita harus mengakui hal-hal yang baik mengenai diri kita di dalam Kristus, saudaraku. Itulah yang memperiman kita untuk bekerja, saudara. Dan Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa, saudara. Orang-orang yang sangat-sangat eksektif, keunggulan, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya prestasi di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbicara mengenai hal yang buruk, saudara. Coba bagaimana reaksi Anda? Wah, tahun ini benar susah. Apalagi tahun depan. Disertai dengan fakta-fakta yang ada hari ini, saudara. Kalau Anda mengalami sakit, aduh. Sakitnya yang berat-berat, saudaraku, aduh. Ya, dipertunjukkan dengan hal-hal yang negatif semua, saudara. Dan bagaimana reaksi Anda, saudara? Kadang-kadang terpancing juga. Apalagi orang yang nagih kita, saudara. Aduh, susah deh ekonomi sekarang. Aduh, nanti deh undur deh gitu. Betul nggak, saudara? Dan kita, saudaraku, dari sononya bereaksi, saudara, sering memperkatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, saudaraku. Jujur, saudara. Ingat 10 pengintai? 10 orang pengintai, saudara. 10 orang. 8 orang, saudara. 12, 10 orang. Itu mereka memperkatakan hal-hal yang kutuk, hal-hal yang busuk, saudara. Bahkan mereka mencela diri mereka. Kita adalah belalang, saudara. Amin. Dan akhirnya apa? Mereka dan keturunannya tidak masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, saudara. Hidup mati dikuasai oleh lidah, saudara. Hari-hari ini kita mulai memperkatakan hal-hal kehidupan yang ada di pada firman Tuhan, saudara. Anak kita mulai katakan anak yang luar biasa, saudara. Anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang berhasil. Usaha kita juga, saudaraku. Amin. Apapun yang aku bikin, aku produksi, aku percaya semuanya laku terjual, saudara. Dan kita mulai perkatakan setiap masalah yang kita hadapi mengenai siapa anak kita. Jangan terbalik. Kita membawa masalah kita kepada Bapa, kepada Tuhan, saudara. Tapi kita lupa untuk memperkatakan masalah yang kita hadapi hari-hari ini mengenai siapa Tuhan. Tuhan kita. Keuanganku akan bangkit, saudara. Keluargaku dipulihkan, aku berbahagia. Amin. Jangan kita memperkatakan hal-hal yang busuk, saudara. Apalagi suami, istri. Amin. Kalau ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Ya. Laki dibego-begoin, ditolol-tololin semua. Istri juga dimaki-maki, dikata-kata hal yang busuk. Anak-anak apalagi, saudaraku. Kita lihat di TV hari-hari ini begitu banyak anak-anak yang nggak ngerti, saudaraku. Saya percaya akibat daripada kita yang menaruh hal-hal yang negatif. Mulai katakan hal-hal yang mengenai keberfirman Tuhan. Hal-hal kehidupan, jangan kematian hari-hari ini, saudaraku. Kita mulai gemakan, saudaraku. Walaupun keadaan kita tidak membaik. Walaupun kita lagi mengalami masalah hari-hari ini. Dan satu hal lagi. Kita mulai berhenti untuk menggosip, menceritakan kejelekan orang lain, saudaraku. Amin. Ketika orang si A menjelekan orang, kita mulai alihkan pembicaraannya, saudara. Jangan kita ikut nimbrung. Biasa gosip itu ikut semakin gosok semakin sip, saudara. Benar dia itu. Aduh, betul.
Nah, itulah kebiasaan malah kita. Kita mulai ubah hari-hari ini. Amin. Kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Mulai memperkatakan hal-hal yang baik mengenai siapa kita di dalam Tuhan. Anda luar biasa, saudara. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya berkata kepada anak saya, kalian bukan pekerja, karena ada pengusaha-pengusaha. Tuhan akan pakai kalian untuk mempunyai karyawan segala sesuatu. Ada amin? Amin. Jangan perkatakan hal-hal kematian dan mulai perkatakan hal-hal kehidupan, saudara. Inilah hukum iman, saudara. Kalau kita berkata hal yang negatif, kita akan menuai hal-hal yang negatif, saudara. Kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan sebagainya, saudara. Amin. Dan yang kedua, Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Ayat 11. Oh ya, diamlah. Bukan. Satu lagi ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat yang menunjangnya Markus 6 ayat 30 sampai 32. Markus 6 30 dan 32. Kemudian Rasulullah itu Mazmur, salah, Mazmur 6. Mazmur 6 ayat 30 dan 32. Coba lihat. Sebentar. Markus kali ya. Oh ya, Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kisah sendiri dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, saudara, yang kedua, amen. Kita mesti aktif dalam mencari Tuhan, jangan pasif. Kita mesti bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, saudara, disibukkan dengan hal-hal yang orang kesembuhan, dengan masalah apapun. Tapi dia berkata, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Dia untuk bersekutu dan berdoa kepada Bapaknya, saudara. Nah, yang kedua, saudaraku, saya ingatkan kemarin, saudaraku, di mana perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudaraku. Ketika dia berkata bahwa ketika ku jama ujung jubah Yesus, dia disembuhkan, saudaraku. Dan kemudian seperti ini, saudara. Coba Anda bayangkan, saudaraku. Ketika dia percaya, tapi dia tidak bertindak, saudaraku. Anda tahu, Yesus lagi ramai seperti itu, dia bertindak, saudaraku. Dia dengan usaha dia pergi, saudaraku. Dengan tertati-tati, dengan segala risiko yang ada, saudara. Saya percaya, saudaraku, orang ini, saudara, dia sudah ke dukun, ke dokter, ke tabib, segala uangnya habis untuk biaya pengobatan ini, saudara. Mungkin teman-temannya ada membantu dia, saudara. Tapi ketika dia mau pergi kepada Yesus, mungkin teman-temannya bilang begini, kamu gila lu, orang begitu ramai, kamu begitu kondisi lemah, seperti itu.
Mana mungkin kamu bisa pergi ke sana? Amin. Nah, Anda lihat di situ, saudaraku. Mungkin ketika Anda dalam segala sesuatu, kita mulai berfokus kepada Allah, ada orang bilang, fanatik lu. Ya. Di mana-mana ngomong firman Tuhan, lu jadul, fanatik lu. Kita sering seperti itu, saudara. Tapi ketika kita mengerti hal-hal yang dari dunia, orang bahkan mendukung kita, saudara. Ya. Dan yang kedua, saudaraku, mari saudara, kita ambil waktu memisahkan diri kita dari apa? Dari segala sesuatu apapun yang dunia tawarkan, saudara. Tadi pagi, saudara, saya mulai berbicara ke panel saya. Ya, sebagai orang tua, saya tetap monitor kerohanian anak saya, saudara. Kenapa? Kita jujur hari-hari ini. Ya, seperti saya katakan tadi, anak-anak muda sekarang mereka bisnis saham. Anda tahu saham itu, saudaraku, mesin non-stop di depan TV, handphone, laptop, segala sesuatu, saudaraku. Bahkan saya percaya ketika dia berdoa juga, handphone berapa ya? Turun atau naik ya? Ini ya. Iblis begitu berusaha untuk memisahkan Anda dan saya, untuk kita jauh daripada Tuhan, saudara. Dalam berbagai hal, bahkan masalah sekalipun, saudaraku, membuat kita terlena, membuat kita untuk jauh daripada Tuhan, dan kita tidak berfokus kepada Allah, bersekutu dengan Dia, intim dengan Dia, saudara. Lewat apa? Lewat persekutuan doa, persekutuan kita intim dengan Dia, saudara. Amin. Dan yang kedua, saudaraku, mari bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan untuk lebih lagi, saudara. Kalau kita tidak lakukan, saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami hal tidak baik dalam kehidupan kita, saudaraku, kita mudah menyerah. Akhirnya apa? Kita kompromi, saudaraku. Bahkan kita melakukan hal-hal yang bodoh dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi ketika Anda terhubung dengan Tuhan, intim dengan Dia, saudaraku, kita mengerti apa kita di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita, saudara. Ketika masalah datang, ketika cobaan ini datang, saudaraku, firman Tuhan memberi kita kekuatan, memberi dorongan kepada Anda dan saya, memberi hikmat dalam Anda dan saya, dan pengurapan, memampukan kita untuk menghadapi segala risiko masalah apapun dalam kehidupan Anda dan saya. Saya percaya Anda dan saya kita mengalami hal ini, saudara. Ya. Mari kita mulai ambil waktu, saudaraku, memisahkan diri kita dari segala kesibukan-kesibukan kita hari-hari ini, saudara. Kenapa saya mau katakan ini, saudara? Firman ini pedang bermata dua. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, ya, internet, segala sesuatu dari handphone, dari segala sesuatu AI, saudaraku, keadaan-keadaan dunia ini, saudaraku, Anda jujur, saudara. Kita bisa lihat handphone, YouTube, saudaraku, Seneto segala macam. Tiba-tiba, udah 2 jam. Udah 3 jam. Udah 1 jam, saudara. Percaya, jujur gak, saudara? Tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ini jujur, saudara, ada sesuatu penolakan, saudara, dalam kehidupan Anda dan saya, dalam hati Anda dan saya. Untuk apa? Untuk berkata, udahlah, ngapain? Membuat kita tidak betah, saudara. Ya. Jujur, saudara, dunia begitu luar biasa untuk menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, mari bangun persekutuan kita dengan Tuhan lebih lagi, saudara. Amin. Mungkin Anda bisa fanatik. Tidak. Enggak ada orang yang bisa tolong Anda dan saya. Hari ini Anda mempunyai deposito, mempunyai harta yang melimpah, itu bisa hilang, saudara. Saudara mempunyai anak, mempunyai saudara yang kaya-kaya, saudara, mereka punya keluarga sendiri. Enggak ada. Saudara. Mari ambil tanggung jawab pribadi Anda dan saya lewat firman Tuhan, bersekutu dengan Dia, saudara. Enggak ada jalan lain, saudara. Mungkin Anda berkata, saya punya gembala. Ada apa-apa, aku tinggal tanya dia. Dia konseling dengan saya, saudara. Ingat, saudara, ketika Anda mengalami masalah, segala sesuatu masalah, saudaraku,
Gembala Anda datang, orang datang, doa yang Anda saudaraku, tepuk-tepuk, ya kamu masih kuat, saya doakan. Ketika Anda didoakan, mungkin Anda bangkit strong saudaraku. Ketika gembala Anda, orang yang mendoakan Anda pergi saudara, Anda yang menghadapi pertempuran sendiri saudara. Amin. Enggak ada kecuali Anda bersekutu dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ini terbukti saya alami hal itu dalam kehidupan Anda, saya pribadi. Begitu banyak tantangan pergumulan saudaraku. Seolah-olah orang semuanya meninggalkan saya sudah, tapi kecuali firman daripada Tuhan. Ini yang memberi Anda dan saya kita kekuatan. Yang memberi kita kemampuan untuk kita menghadapi segala tantangan apapun dalam kehidupan ini. Ada amin? Nah, dan yang ketiga saudaraku. Lukas 6 ayat 38. Saudara. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, dan yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ini salah satu hukum iman, saudara. Berilah. Amin. Mungkin keadaan kita hari-hari memaksa kita untuk tidak melakukan, saudara. Pemberian di sini, saudaraku, ya bukan hanya berbicara mengenai finansial. Banyak hal-hal yang lain, saudaraku. Hari-hari ini saudaraku begitu banyak orang-orang yang mau didengar. Hari-hari ini begitu banyak orang yang akan butuh nasihat, butuh pertolongan dari Anda dan saya, saudaraku. Kasih itu bukan dengan perkataan, tapi dengan suatu perbuatan. Ada amin? Ini saudaraku, begitu banyak hari-hari saudara kita melihat orang-orang susah. Mungkin kita salah satunya, saudaraku. Tapi jangan menghentikan kita untuk memberi. Memberi di sini, memberi pelayanan, memberi doa. Kalau kita diberkati, kita memberi finansial, saudara. Hari-hari ini orang banyak yang membutuhkan Anda dan saya. Kita jangan keep. Amin. Hidup ini bukan berbicara mengenai diri kita, saudara. Mengenai Yesus ada di dalam diri kita. Kemarin kita merayakan Natal. Tema seluruh kehidupan kita, saudaraku, memberi dampak terang bagi dunia yang mengalami kegelapan hari-hari ini, saudara. Ada amin? Nah, saudara, itu yang saya sampaikan untuk memasuki tahun 2025, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, mulai kita memperkatakan hal-hal kehidupan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang kedua, mari bangun dan bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, jangan berhenti untuk memberi, untuk menjadi terang di tengah kegelapan hari-hari ini, saudaraku. Fungsi daripada Anda dan saya, gereja Tuhan, menjadi terang dan berkat, saudara, kepada semua orang di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya.